Bisa nggak sih Bang membangun otot dalam kalori defisit gitu, tanpa kalori surplus? Jawabannya adalah Halo guys, balik lagi bareng gue Dionix Senjaya. Dan di video kali ini gue bakal bahas soal pertanyaan yang sering ditanyain ke gue lah terkait tentang pembangunan massa otot gitu loh. Nah, banyak orang nanya ke gue, Bang, kok gue ngerasa gue di latihan tapi kok gue nggak mendapatkan hasil yang kayak yang gue inginkan gitu loh, massa otot yang gue inginkan. Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu fundamentalnya. Makanya di video kali ini gue pengen ngebahas soal fundamental atau dasarnya dalam pembangunan otot itu. Nah, mungkin gue nggak bakal jelasin soal latihannya, kompleksitasnya dan lain-lain. Gue bakal bahas soal sainsnya dulu aja biar kalian ngerti gitu loh. Dan pertama, sebelum kita ngomongin soal pembangunan massa otot, kita harus tahu dulu soal yang namanya kondisi katabolisme dan anabolisme. Kalau katabolisme itu apa, anabolisme itu apa? Yang pertama kita bahas dulu soal anabolisme. Kalau misalnya kita mau bangun massa otot, itu kita benar-benar butuh kondisi ini. Anabolisme adalah kondisi ketika kalian itu membangun senyawa kompleks dari senyawa yang lebih sederhana gitu. Jadi kalian kayak ngerajut dan dibutuhkan energi untuk menjadi dari senyawa sederhana ini jadi kompleks. Kalau kalian misalnya belajar biologi pas lagi SMA, seharusnya kalian paham sama hal ini. Nah, kalau katabolisme adalah kebalikannya. Kebalikannya berarti memecah senyawa yang kompleks jadi senyawa yang sederhana dan menghasilkan juga tambahan energi gitu. Nah, ada lagi yaitu MPS dan juga MPB, muscle protein synthesis dan muscle protein breakdown. Berarti kan udah tahu lah ya, muscle protein synthesis itu apakah anabolik dan protein breakdown itu kan berarti katabolik gitu. Harusnya kalian udah tahu dari yang tadi gue jelasin. Permasalahannya adalah setiap orang di setiap waktu itu mengalami muscle protein synthesis dan juga muscle protein breakdown. Dan yang kita pengen adalah muscle protein synthesisnya itu lebih tinggi dibanding massa protein breakdown. Ya jelas lah kita pengen menambah massa otot gitu loh. Gimana caranya untuk meningkatkan massa protein sintesis sekaligus meminimalisir massa protein breakdown? Itu yang jadi pertanyaan kalian, yang jadi concern kalian sekarang. Setelah kita udah ngebahas soal yang tadi, kita juga harus bahas soal sebenarnya apa sih yang dibutuhkan otot untuk berkembang menjadi lebih besar dalam konteks hypertrophy ya. Hypertrophy itu sendiri gue gak bakal bahas terlalu banyak karena itu ada dua, myofibrillar dan juga ada sarcoplasmic. Kalau myofibrillar itu dari myofibril ya, itu jadi seratnya semakin banyak, atau gue lupa penjelasan yang benar jelasnya, nanti gue akan cari lagi, gue akan bahas di video lain. Dan kalau sarcoplasmic itu ukuran sel ototnya, bisa jadi karena lebih banyak cairan yang masuk ke dalam ototnya tersebut, makanya ototnya itu jadi lebih gede. Nah, untuk hypertrophy, mainly kita akan fokus ke memang sarcoplasmic hypertrophy, gitu, tapi itu di video lain kali aja. Nah, yang pertama dibutuhkan otot untuk berkembang adalah jelas stimulus. Stimulus itu rangsangan ya, jangan pikir yang aneh-aneh, jelas. Langsung kita bahas rangsangannya dulu. Ini berupa apa sih sebenarnya rangsangannya? Apakah dilus-lus? Nggak guys, bercanda. Nah, stimulusnya itu sebenarnya adalah latihan beban. Istilahnya kita merusak otot dalam artian baik ya, dan membiarkan dia kan sebenarnya untuk berkembang menjadi lebih besar dan juga lebih kuat. Itu stimulusnya yang dibutuhkan sebenarnya adalah angkat beban. Jadi itu yang stimulus. Terus yang kedua itu ada protein. Protein ini sebenarnya sumber utamanya atau building block dari otot kalian. Jadi kalian butuh namanya makan protein. Karena kalau tanpa protein kalian nggak bisa membangun otot gitu. Karena bahan dasarnya sendiri nggak ada, gimana mau membangunnya. Protein yang gue sarankan itu berarti ya sekitar 2 kali berat badan. Tapi kalau gue biasanya lebih spesifik lagi 2 kali berat badan tanpa lemak. Karena kalau kalian bandingin orang yang gendut sama orang yang kurus, pasti kan banyakkan protein yang dibutuhkan tergantung dari ototnya juga gitu loh. Bisa jadi orang kurus ini lebih banyak proteinnya yang dibutuhin karena ototnya lebih banyak dibanding orang yang gendut. Dalam misalnya variabel yang lain-lain yang sama gitu. Nah, setelahnya kita butuh juga air karena kita makhluk hidup gitu. Kita manusia khususnya, badan kita tuh terdiri dari air itu berapa persen gitu, banyak banget. Ya, dibanding sama yang lain. Jadi kita butuh menghidrasi diri kita. Selanjutnya kita butuh energi. Nah, ini yang bakal gue bahas juga nih. Energi dalam bentuk apa? Dalam bentuk kalori. Ya, makanya itu kenapa kebanyakan orang pasti akan lebih pilih surplus dibanding defisit kalau misalnya mau membangun otot. Kenapa? Karena pas lagi surplus itu kalorinya berlimpah. Jadi otot itu nggak akan dipecah menjadi energi. Gitu. Karena kita akan menggunakan energi dari luar yang berlebihan itu untuk membangun otot. Nah, terus tanya lagi sekarang, Bang, bisa nggak sih membangun otot tanpa kalori surplus? Nah, ini pertanyaan yang gue simpen ya.
bisa nggak sih bang membangun otot dalam kalori defisit gitu, tanpa kalori surplus? Jawabannya adalah bisa dan mungkin. Tapi apakah optimal? Ya kita kalau ngebahas soal muscle building, surplus itu akan lebih anabolik dibanding ketika defisit. Karena di defisit tuh kalian kekurangan energi gitu. Dan juga kalau surplus kan kelebihan, jadi akan lebih mudah untuk membangunnya. Nah, tapi kenapa itu mungkin gitu loh, Del? Kenapa itu mungkin, Del, untuk membangun otot dalam kondisi defisit? Contohnya kita lihat pas lagi newbie gain saja, ada orang gemuk pas lagi diet, turunin berat badan, dia juga ototnya naik. Karena dia masih di awal. Nah, semakin beranjak kalian untuk melatih angkat beban ini, makanya kalian bakal lebih susah untuk membangun otot pas lagi defisit. Gitu. Nah, sebenarnya kan dibutuhkan tadi kan 4 yang gue sebutin, stimulus, protein, air, dan energi ini semuanya pas lagi kalori surplus dan defisit itu ada. Gitu loh, tercukupi. Permasalahannya adalah bagian terakhir energi ini diambil dari mana. Kalau misalnya lagi surplus diambil dari makanan, kalau lagi defisit pasti diambil dari sel lemak kita. Tapi permasalahannya juga datang kalau misalnya kalian lagi defisit, ada kecenderungan badan untuk memecah otot kalian gitu untuk menjadi energi. Makanya sebenarnya jawabannya apakah bisa? Bisa, karena ada banyak banget jurnal di PubMed yang kalian bisa lihat itu naik massa ototnya gitu loh. Tapi permasalahannya apakah optimal? Kalau misalnya kalian bandingin nih newbie dengan kondisi badan yang sama, yang satu bulking atau kalori surplus, yang satu cutting. Nah, terus kalian lihat tuh massa ototnya dengan latihan yang sama, cuma bedanya di kalorinya doang. Pasti, gue yakin 100% yang akan gain muscle lebih banyak itu adalah bagian yang surplus. Jadi gitu, gue harap terjawab ya. Jadi tergantung goal kalian apakah optimal. Ya kalau jawabannya defisit itu untuk bangun otot, ya nggak optimal, tentu tidak optimal. Makanya kebanyakan bodybuilder itu bakal bangun otot pas lagi bulking gitu. Oke? Gue harap itu jelas. Ini videonya singkat sih. Gue cuma pengen, ini juga video pertama gue kan. Jadi gue pengen kalian coba feedback, kasih gue feedback di komen. Like kalau misalnya kalian suka, share, subscribe juga. Jangan lupa ke channel gue. Dan see you di podcast atau di video-video berikutnya. Oke? Thank you.